Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran yang ke-6 dari seri Doktrin Roh Kudus, yaitu bagaimana membedakan bahasa roh asli dengan yang palsu. Kita tundukkan kepala lebih dulu, tundukkan hati kita berdoa minta pimpinan Allah. Bapa di dalam surga, biarlah Allah Roh Kudus yang kami percaya boleh memimpin kelas ini dari awal hingga akhir. Kami yang terpisah dengan ruangan Tuhan, dengan waktu, kami mohon diurapi oleh Allah, dan Allah Roh Kudus akan memberikan penerangan rohani kepada kami supaya materi yang dibagikan oleh hamba-Mu yang terbatas boleh memberkati kami. Dan Engkau akan memimpin kelas ini dari awal hingga akhir, dan kami tundukkan hati kami supaya kami boleh mendapat berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan buka kelas ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh kita katakan bahwa bahasa roh menjadi satu topik yang fenomenal, dan itu menimbulkan perdebatan teologis yang panjang, serta ada saja timbul pendapat pro dan kontra dalam kelompok denominasi gereja yang ada di Indonesia maupun di dunia. Bahkan itu juga terjadi di kalangan gereja-gereja Pentakosta sendiri. Hal ini juga melahirkan atau membidani kehadiran orang-orang atau kelompok yang menyerang orang-orang yang berbicara dalam bahasa roh, dan itu menjurus kepada satu penghakiman kepada orang tersebut karena menyatakan, bahkan kepada gereja, menyatakan bahwa mereka sesat atau orang itu sesat atau bahasa rohnya adalah dari iblis. Saya hanya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, Paulus mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sekali lagi, berbicara bahasa roh bagi golongan atau kelompok Pentakosta karismatik, itu menjadi sebuah tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus. Dan itu adalah karunia yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Walau tanda itu bukan sesuatu yang patut dikejar karena itu adalah karunia, namun dampak dari dipenuhi rohlah yang perlu menjadi perhatian yang esensial dan krusial bagi maksud Tuhan Yesus. Maksud Tuhan Yesus memberikan kepenuhan Roh Kudus pasti selalu berkaitan dengan misi. Misinya adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Membedakan keaslian bahasa roh pada diri seseorang tidaklah semudah untuk membalik telapak tangan. Butuh kedalaman pengenalan akan perkara ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita butuh landasan teologi yang benar. Kita butuh kepekaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Saya mau mengatakan we cannot construct theology based on experience. Kita tidak bisa membangun teologi berdasar pengalaman, oleh karenanya perlu dasar yang benar. Jadi dalam hal ini kalau kita sudah dapat membedakan keaslian bahasa roh pada seseorang, maka bagi saudara yang sudah mengalami kepenuhan roh dan berbahasa roh bisa mengoreksi diri. Apakah bahasa roh yang kita ucapkan itu, yang kita naikkan dalam doa di kelompok atau di pribadi adalah benar atau tidak benar, asli atau palsu. Dan bagi saudara yang tidak atau belum berbahasa roh, akan lebih berhati-hati dan tidak mudah mengatakan bahasa roh orang itu adalah palsu atau sesat. Oh, gereja itu adalah gereja yang sesat, harus keluar dari gereja itu. Tidak demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dicermati apabila kita tidak mengerti bagaimana membedakan tas bermerek A adalah asli dan tas yang bermerek B adalah palsu jika kita tidak tahu aslinya itu yang bagaimana. Sama halnya dengan uang. Saya ambil contoh, ini uang ya saudara. Apakah uang yang saya pegang ini adalah uang palsu? Ataukah uang ini adalah uang asli? Walaupun lecek kayak gini saudara di Indonesia, ya kalau ini asli pasti diambil sama orang. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa uang yang kita punya dan pegang ini adalah uang asli?
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentunya tidak dapat mengklaim orang yang ada di sekitar kita yang berbahasa roh adalah berbahasa roh palsu hanya karena apa? Hanya karena kita tidak mengerti bahasanya tersebut. Atau kita tidak dapat menafsirkan atau mengartikan ucapan dari bahasa roh yang diucapkan oleh orang itu. Demikian halnya dengan berbicara dalam bahasa roh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk dapat kita membedakannya, maka yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang belajar di kelas ini, kita perlu mengetahui atau mengenal bahasa roh yang original atau asli. Ini yang pertama yang harus kita tahu. Daripada susah mempelajari bahasa yang palsu, kenali dulu bahasa roh yang asli seperti uang tadi. Bahasa roh yang asli adalah bahasa roh yang bersumber dari Roh Kudus, yang memberikannya adalah Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kau akan mendapatkan kuasa. Kau akan menjadi saksiku. Lalu Kisah Rasul 2 ayat yang ke-4 mengatakan seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya apa? Bahwa bahasa roh itu diberikan oleh Roh Kudus, bersumber dari Roh Kudus. Dan catatan yang lain juga ada di dalam Kisah Rasul 10 ayat 44. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6, 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasa roh yang asli itu bukan yang dibuat-buat atau sebuah peniruan bunyi dari seseorang. Jika seseorang mengucapkan bahasa roh, lalu yang lain nguping, lalu ikutin. Itu bukan bahasa roh yang asli dari orang yang nguping dan mengucapkannya. Juga bukan bahasa yang dipelajari di kelas-kelas seperti kita sekolah umum. Tidak ada sekolah mempelajari bahasa roh. Bahasa roh asli adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada siapa? Ini yang perlu kita tahu. Kepada setiap orang yang mau bertobat untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus Kristus di bumi. Lukas mencatat dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 diulang dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas maksudnya adalah supaya kita meneruskan pelayanan Yesus. Peter Wagner mengatakan, seorang pakar pertumbuhan gereja dalam bukunya Your Spiritual Gift Can Help Your Church Grow. Karunia-karunia rohani disediakan secara khusus untuk orang-orang Kristen. Orang yang tidak percaya tidak mempunyai karunia roh sama sekali. Jadi karunia berbicara dalam bahasa roh itu, bahasa roh yang asli adalah bukan untuk kesombongan dirinya. Atau dia merasa lebih hebat dengan membandingannya terhadap orang lain. Melainkan dengan rendah hati mau membawa orang kepada Yesus. Bahasa roh yang asli, selain itu adalah mendatangkan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 33 mengatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Stanley M. Horton mengatakan dalam bukunya Oknum Roh Kudus, dia berkata, damai sejahtera yang benar hanya datang dari Roh Kudus. Jadi kalau dari Roh Kudus pasti datangin damai sejahtera. Bahasa roh yang asli dipakai untuk membangun kehidupan rohani dirinya. Seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Bukan untuk show up di depan orang lain agar dibilang hebat lah, agar dibilang kerohaniannya baik lah. Ingat, pengaturan penggunaan bahasa roh ada di dalam 1 Korintus 14. Saat kita ada di dalam pertemuan jemaat. Kalau di rumah, di doa kita masing-masing, silakan kita gunakan dengan bebas. Untuk membedakan bahasa roh asli dengan yang palsu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, itu dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki karunia membedakan roh, seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Dari sekian karunia roh, salah satunya adalah karunia membedakan roh.
Sebab ada bahasa roh yang bisa ditiru oleh iblis atau orang yang dirasuk iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah sudah mengingatkan kita, iblis itu dapat menyamar seperti malaikat terang. Dan dia dapat meniru bahasa roh. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang, saudara. Jika orang yang dirasuk setan, lalu kita melayani dia, membebaskan dia, saudara, lalu tiba-tiba dia berbicara dalam bahasa roh, kita menganggap bahwa, oh setannya sudah pergi, padahal setannya masih ada, dan itu adalah bahasa roh yang palsu yang dari iblis dengan maksud menyesatkan daripada pelayan. Supaya apa? Supaya tidak mengusir setan, supaya orang tersebut tetap dikuasai olehnya. Jadi ini yang kita bisa pelajari, saudara, hati-hati. Juga pada orang yang terkena sakit schizophrenia, saudara. Ya, yang punya kelainan jiwa, dia dapat mengucapkan kata-kata mirip dengan bahasa roh. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa itu bukan bahasa roh asli. Dan ini yang mesti kita mengerti. Kalau ketemu orang schizophrenia, jangan mengatakan, "Oh, dia diurapi Roh Kudus." Kalau lagi dia berbicara seolah itu adalah bahasa roh. Tidak demikian. Pastinya untuk kita dapat mudah membedakannya, Paulus menuliskan cara sederhana melalui suratnya kepada jemaat Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga mengatakan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus.' Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Jika kita melayani orang seperti itu, maka jika orang tersebut mengutuk Yesus, atau tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, atau dia sulit mengucapkan Yesus adalah Tuhan saat diminta, berarti kita bisa kenali bahwa itu adalah bahasa roh yang palsu, bukan asli. Bapak Ibu, pada umumnya nih, gembala sidang itu dapat karunia dari Tuhan untuk membedakan roh. Dan biasanya gembala sidang bisa mengatur dan bisa memutuskan dengan bijak. Dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa orang Kristen yang dewasa mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Cara ketiga untuk membedakan bahasa roh asli dengan yang palsu adalah harus diuji. Uji dengan apa? Sesuai firman Allah. Kata Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi batu ujinya tidak sembarangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Harus berdasarkan Alkitab, firman Allah. Batu ujiannya adalah apakah kata-katanya itu membangun atau meruntuhkan. Seperti 1 Korintus 14 ayat 12 mengatakan harusnya itu membangun. Kalau meruntuhkan berarti bukan bahasa roh asli. Lalu yang lain batu ujinya adalah ada gak ketundukan orang itu yang berbahasa roh kepada pimpinan. Kalau disuruh berhenti oleh pimpinannya, apakah dia akan berhenti? 1 Korintus 14 ayat 32 mencatat, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Artinya, orang tersebut kalau diminta berhenti, kalau memang itu bahasa roh yang asli, dia akan berhenti. Yang lain batu ujinya, apakah kata-katanya itu mendatangkan ketakutan atau mendatangkan kekuatan, ketertiban, dan kasih. Kalau yang asli tidak akan mendatangkan ketakutan pada orang yang mendengar, tetapi malah memberikan kekuatan, ketertiban, ada kasih yang muncul. Nah ini batu uji dari Alkitab yang kita bisa tahu. Lalu yang lain batu ujinya adalah kenalilah dari buahnya. Matius 7 ayat 16 dan 20 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya, buah selalu sesuai dengan pohonnya. Tak ada buah anggur dari semak duri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atau buah ara dari rumput duri. Atau buah semangka dari pohon sirih.
Kehidupan orang yang berbicara dalam bahasa roh perlu diketahui. Bahkan setelah dia berbahasa roh dalam pertemuan, apakah dia domba atau serigala berbulu domba. Kita bisa uji maksud atau motivasinya benar atau tidak benar. Apakah dia mencari uang atau mencari sesuatu di balik ucapannya. Kelakuannya itu sudah bertobat atau masih berobat, saudara. Lihat kelakuannya setelah itu. Penyampaiannya itu berotak atau berotot. Ngotot, saudara yang dikasih Tuhan. Karakternya bagaimana? Dia pemberangkah? Dia pendendamkah? Orang yang terdekat dalam kehidupannya pasti lebih mengenalnya. Ada buah roh atau tidak dalam kehidupannya? Ini menjadi sebuah batu uji untuk kita menguji apakah bahasa rohnya asli atau tidak. Jadi pada akhirnya dari kelas ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mendapatkan jawaban untuk pertanyaan bagaimana membedakan bahasa roh asli dengan yang palsu. Yaitu mengetahui atau mengenali bahasa roh yang original atau asli, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki karunia membedakan bermacam-macam roh. Yang ketiga, mengujinya sesuai firman Tuhan. Jadi tidak sembarangan kita mengatakan bahasa roh itu asli atau palsu, sesat atau asli, sesat atau benar. Kiranya melalui kelas dan sesi ini, saudara yang dikasih Tuhan dapat pengetahuan, dapat pemahaman, dan memohonkan pada Tuhan untuk menambahkan karunia khusus untuk membedakan roh. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan bertemu kembali dalam sesi yang ketujuh di jam yang sama dengan topik apakah dipenuhi Roh Kudus adalah tanda kerohanian dewasa. Kita akan berdoa mengakhiri kelas kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kiranya urapan Allah terus mengalir dalam diri kami. Semakin kami berjalan di dalam Roh Kudus, kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk memahami kondisi-kondisi tertentu. Dan melalui terang firman Allah, kami akan dimampukan untuk mampu membedakan bahasa roh seseorang itu asli atau palsu. Kami bersyukur dengan 3 cara yang telah kami dapatkan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami sekalian supaya kami hidup benar. Kalau kami belum mengalami bahasa roh, kalau kami belum diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, biarlah hari ini Tuhan Yesus mengurapi kami. Memenuhi kami dengan Roh-Mu, Roh Kudus yang dari dalam mengalir, kami ditenggelamkan, sehingga ada tanda yang baru berbahasa roh yang bersumber dari Roh Kudus sendiri. Kami siap diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat di dalam nama Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi pada esok hari. Tuhan berkati.